Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'dah. Pemirsa yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah. Yang mana kita pada kesempatan ini masih diberikan nikmat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat wa afiyah. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama mengikuti tausiah dari Syekh Kiai Haji Mukhlason Rosyid, pengasuh Pondok Pesantren Jaya Baru dari Bangsal Mojokerto. Semoga apa yang disampaikan nanti bisa memberikan tambahan ilmu bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurrabatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wat tabi'ina tabi'ina sholihina ila yaumiddin, khususan ila jami'i man tabi'ani wa ila abaina wa ummatina wa azdatina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man ta'allama fi hadzal kitab. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Tatkalane waktu peteng ning jero waktu iku ana wong sing agawe mesum, terus jenengan sentolopi muring-muring mboten nggih. Apa maneh gak mesum alias garwane dhewe muring-muring mboten? Muring-muring. Sudah menjadi hukum alam. Siapa yang berani membawa kebenaran di tengah-tengah umum, di sini ada beberapa konsekuensi yang harus ditanggung. Siapapun yang berani membahas tentang dinut tauhid di tengah umum wajib menghadapi beberapa resiko atau konsekuensi. Hal itu kami bahas di sini setelah malam tadi dapat petunjuk untuk kami tulis. Ada 3 alasan konsekuensi yang harus ditanggung oleh seseorang yang berani untuk menyampaikan kebenaran. Laksana seseorang memberikan cahaya di tengah-tengah kegelapan
Lah di tengah kegelapan itu banyak orang yang berbuat mesum. Siapa yang berani membawa cahaya makrifat terhadap orang-orang umum, pasti jenengan menghadapi 3 hal miturut kitab ini nanti. Qala musannifu rahimahullah, dawuh sapa Kiai Musannif, al-awaqibu utawi piro-piro resiko, konsekuensi itu idza dzakarot tatkalane wani nyampeake apa al-haqiqatu kebenaran. Ada beberapa resiko terhadap seseorang manakala berani menyampaikan tentang hal ini. Biar hatimu tidak akan terbawa dengan resiko 3 hal di bawah ini nanti, kau harus menyiapkan beberapa hal. Pertama, kuatkanlah ma'rifatmu di setiap saat dan waktu terhadap Allah. Untuk menguatkan ma'rifat hatimu terhadap Allah dibutuhkan waktu demi waktu untuk selalu tidak bosen-bosennya hatimu berzikir. Pun iku kuncine. Sebab orang yang mencacimu nanti tidak hanya orang jauh darimu, bahkan orang dekat. Bagaimana dampaknya kalau orang dekat? Entah istri, entah suami, pasti resikonya meluas tambah. Makanya biar hatimu kuat ketika saat datangnya cacian, tidak mudah dirimu menyalahkan. Kuatkan dulu makrifat hatimu terhadap Allah. Pertama. Kedua, seringlah kau mencari masalah. Seringlah kau mencari masalah. Dan di dalam masalah itu gunakan melatih hatimu untuk memandang Allah. Umpama dalam keluarga enggak pernah tukaran, dalam 1 bulan harus tukaran. Lungge, ane ayam-ayam melempem ae kaya apem, terus piye majune? Cari masalah. Tah masalah perkara apa? Cari. Yang ketiga, seringlah untuk mengevaluasi diri dalam hal ngetes hati ini. Kira-kira kuat enggak jenengan niki ati iku memandang Allah di saat keadaan sing rapenak. Berarti apa? Ya belajarlah apa yang
merasa kau miliki itu berikan pada orang lain, biar betul-betul kosong rasa hak milikmu itu. Lu ngene iki ya perlu, entah kok gemehno ponakamu, entah kok gemehno rondo tuwa, luwih-luwih rondo no. Loh, iku untuk ngetes, Pak. Untuk ngetes hati sampean iku lho, betul-betul bisa mandang nang Allah atau masih gelimpungan. Mohon maaf. Itu penting menurut saya, ngetes itu penting. Coba cari masalah terhadap garwan jenengan. Sing paling mudah masalah gegeran, sing lanang ngomong nanggone sing wedok, "Bu, ana wong seneng ambek aku piye? Dadekno yuk." Padahal enggak ada. Digudok. Ibuke yang ngono, coba. "Pak, ana sing seneng aku, dadekno yuk." Padahal ya mbot tujuane supaya ono masalah. Mau aja peyan malah kongon golek masalah lho. Loh, iki bab yang seperti ini harus saya sampaikan. Harus saya sampaikan. Lho ono dasare wonten. Yaqulu dawu Khalid dawu sapa Allah taala fi surati Saba, ing dalam surat Saba ayata ing ayat 43. Bagaimana ketika saat jenengan ini menyampaikan kebenaran, melatih kebenaran di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah umum, bagaimana? Wa idza tutlah, rupane ayat, lantat kalani den wacaake, den terangake, alaihi ming atasi mereka, mereka iku ai al kuffar, orang umum. Al kuffar iku nek cara tak maknani khusus itu orang yang hatinya ditutup Allah, atau orang yang hatinya masih kebek wujude makhluk ning atine. Ketika kau berani menyampaikan terhadap mereka apa sing den sampaiake, ayatina ing biro-biro ayat ingsun, kata Allah, bayinatin kang jelas-jelas atas kebenarane. Maksudnya pundi? Hadza utawi iki ayat, huwa yohada iku ta'limu tauhid, ajaran tauhid, ajaran ilmu kang sejati, ajaran ilmu, saya katakan sejati itu satu-satunya ilmu yang didik terhadap hati seseorang untuk supaya mengesahkan Tuhan. Iku ilmu sejati, ikulah yang dimaksud ilmu tauhid. Iki seragame sapa Pak? Jawa Timur. Seragame wong Kejawe. Jawa Timur asli Mojopahit niki. Yo le yo mau. Bon, mangkat gak sengkeliti keris lungguhe gak iso engko wis ngene. Angel. Blangkone yang ngono kegeden. Wis kaya cebuk ngono. Bon.
Bagaimana ketika saat kau berani menyampaikan kebenaran itu di tengah-tengah golongan orang-orang awam? Qalu, mongko ngucap sapa wong awam, ma hadza illa rajulu yuridu ayyasuddakum amalan kana ya'budu aba'ukum. Ma utawi ma hadza ora ono utawi opo iku illa rajulun kejaba wong lanang yuridu. Rajulun niku sang penyampai manglo, dalam hal ini Kanjeng Nabi maksudnya. Yuridu kang ngarepake sapa rajul ayyasuddakum ing yen to ngalang-alangi sapa rajul kum ing sira kabeh. Iki golongan wong am ngomong nang bolone kabeh. Gampangane pengikuti kabeh diomong. Amma saking opo kana kang ono opo ma iku ya budu ngalang-alangi opo ya budu supaya nyembah, supaya ora nyembah sapa aba hukum piro-piro pangeran atau piro-piro nenek moyang sira kabeh. Rajul iki datang dan menyampaikan ayat-ayat di atas tadi tidak ada lain kecuali supaya kamu sekalian tidak menyembah seperti apa yang disembah oleh nenek moyangmu. Lho ngono lho iku. Apa sing disembah nenek moyangnya? Berhala. Bahasa syariat berarti watu. Bahasa hakikat ya apa? Ketika satu orang berani menyatakan tentang dinut tauhid di tengah-tengah orang umum, tokoh-tokoh orang umum iki ngomong terhadap pengikut-pengikutnya. Tujuan si rajul ini tidak ada lain kecuali supaya kamu tidak menyembah, tidak menghambakan terhadap apa yang ada di alam muhadharah dan apa yang ada di mukasafah. Karena nenek-nenek moyangnya itu gila dengan pujaan makhluk di dalam alam muhadharah dan alam mukasafah. Wong karomah iku apik kok, gak oleh lho. Ngoten. Kalau saya terus terangkan jenengan iki si rajul iki dituduh untuk ureh-ureh syariat, wis titik. Syariate wong syariat, padahal iki salah paham. Oleh gak paham apa yang disampaikan si rajul ini, akhirnya jadi salah paham. Bukan perkara si rajul melarang Anda untuk melakukan sholat, enggak. Si rajul datang itu memberikan cahaya supaya waktu Anda sholat itu bisa khusyuk atau ketemu Gusti Allah, ora ketemu gendrawo. Ngoten lho karepe. Wis blak-blakan ae kula. Berhubung awalnya nggak paham, akhirnya salah paham. Dikira ureh-ureh hukum syariat. Ndak.
Terserah hukum syariat Anda melakukan apapun, perilaku aktivitas dohir semuanya itu syariat. Yang terpenting bagaimana ketika berlakunya jasadmu di dalam hukum syariat, ruhaniyahmu jatuhnya pada gesang, madepe menyang urip, tondo-tondone ikut dikatakan sudah menghadap. Dalam hatimu tidak merasa dirimu yang bisa melakukan. Ini maksudnya di situ. Berhubung dereng belum selesai makalah itu bawantah. Rajul iki teko ya, tidak ada tujuan niat apapun kecuali menghalang-halangi dirimu melakukan perbuatan seperti nenek moyangmu. Lho ngono lho. Nenek moyangnya apa? Hakikatnya nyembah berhala, Pak. Salat nyembah garangan, salat nyembah genderuwo. Lah karepe si rajul tak kasih cahaya iki supaya tidak nyembah garangan. Apa garangan jare wong luar pulau? Garangan itu kewan yang sukanya makan ayam itu lho Pak. Insanga, musang, ya musang, luwak, ibu yang ngomong luwak, monggo sampai nak sampean. Mereka itu belum sudah suudon. Mengapa mereka bersikap seperti ini? Faqalu lan ngucap sapa mereka. Ma utawi Quran iki berarti ajaran tauhid lho sing dimaksud ma. Hadza yauma iku illa ifkun. Kejaba tekone muftaron kang den ada deono-ono. Mereka mengatakan Quran iki adalah hasil rekayasa Muhammad. Ngoten lho. Diada-adakan oleh Muhammad. Iki bahasa sarengan. Bahasa hakikat, apa makola per makola yang kami sampaikan yang unsurnya itu dari dinu tauhid, dianggap mereka iki sesuatu yang kami adakan. Sekarang gini ajalah, coba buktikan atas kebenarannya di dalam kehidupan Anda. Kalau ini kami mengada-ngada, apakah hatimu semakin jauh terhadap Allah ataukah semakin dekat? Dan ataukah semakin gelisah susah dirimu hatimu ataukah semakin damai? Itu Anda sendiri yang bisa menjawab. Ciri nih kalau itu diada-adakan alias ada kepentingan nafsu, ujung-ujungnya natijai itu mengecewakan, menggelisahkan hati jenengan. Cahaya datang itu sebetulnya untuk menerangi jagat yang gelap. Bagaimana mungkin hatimu akan menjadi hati yang terang sementara cahayane kok tolak? Bahkan ini dikatakan tadi mahadza illa ifkun muftaron. Tauhid iku yo diada-ada. Rekayasa, hasil rekayasa raine kelason. Ya terserah awakmu. Karepmu. Kuwi percaya ya bongko, gak percaya ya bongko kok akhirnya. Ya wis didelok ae piye ngono. Faqalalan ngucap sapa alladzina kafaru. Wong sing ra percaya.
ngucap lil haqqi maring kebenaran. Ini ngomongi tambah gak enak bos iki bos. Lamma ja'ahum in hadza illa sihrun mubin. Iku ya sihire klason. Wong padha teka grutuk-grutuk. Kena sihire klason yo. Cuk ini. Lah terus piye nyene yang ngono ae? Iki diapakno? Lamma ja'ahum semangsane teka hum ing rajul sapa rajul hum ing kufar in hadza sak temene iki rajul iku illa sihrun kejaba mung tukang sihir mubinun kang nyata. Nek bahasane ning Quran Muhammad teko iku ya di tengah-tengah umate dia iku gak ono sapa-sapa kejaba status dia tukang sihir. Deloken umat asale gak ngikuti iku sebab kena sihir. Lho, kaya ngono Pak tuduhane. Gak kualik ta. Gak kualik ta. Sihir iku Pak, cirine sihir iku urusan donya. Wis iku endingnya itu perkara donya, iku sihir. Nek wahyu endingnya itu urusan keahatan Allah. Iku bedanya antara sihir dan wahyu. Tapi berhubung awali wis salah paham, gak paham akhir tadi salah paham. Omongane sing koyok ngono kuwi ya Allah ya wis diapakno maneh. Iku wis resikomu. Nek kuwi wani-wani bahas tentang tauhid di tengah-tengah orang awam ya siap-siap. Diludahi kuwi. Ida udiyatat kalani den tekaake opo al-haqqu ajaran dinu tauhid fi wasatil ammati dalam tengah-tengah wong umum ya falahu mongko iku tetep keduwe hak awaqibu iddatun utawi piro-piro akibat kang wilang-wilang. Apabila kebenaran itu disampaikan di tengah-tengah kebatilan, iki wasatil am niku kebatilan maksudnya, maka di situ ada beberapa konsekuensi akibatnya. Itu tadi lho laksana ono nggon peteng-peteng ono wong mesum sentala pono. Mesti muring. Wong mesum iku senengane nggon peteng. Ngerti mesum gak ya men? Ya. Pertama wajib opo antakuna berlaku yen tono sapa mukminun iku makruhina dibenci. Ayo, siapapun itu pasti membencimu, mulai dari ulamanya bahkan pengikutnya membencimu. Lagi resiko. Masa kita akan lari dari kenyataan? Ojo. Cuman tadi saya katakan biar itu tidak berimbas kau terseret di dalam perkara-perkara yang menjauhkan hatimu terhadap Allah, kuwatono dulu tauhidmu. Maksudnya kuwatono dulu makrifatmu. Jikalau tidak, bagaimana cerita Nabi Yunus? Bagaimana
cerita selain Nabi Muhammad. Seluruhnya Nabi dan Rasul mengeluh. Itulah sebab mengapa syafaat itu hanya diizinkan lewat Kanjeng Nabi Muhammad. Sebab semuanya itu pernah berbuat salah. Salahnya mek ndewemel, Pak. Nesu ning ati. Gara-gara kaum iku mau nggak mau menerima ajaran beliau. Akhirnya nggak bisa nyafaati. Bahasa sarengan. Hanya Nabi Muhammad inilah satu-satunya miturut kisah dikatakan al-maksum ada di situ. Jadi ketika dapat cacian dari masyarakat sebab tidak mau menerima tentang ajaran beliau, apa komentar beliau? Diapakno wong durung paham. Ngoten nek. Diapakno. Lah wong durung ngerti ya dimaklumi. Beda dengan Rasul-Rasul Nabi yang lain. Ciloko. Durung-durung ngilangkan. Tenan kok. Urip ora enak. Kasar nggih. Justru dengan gaya beliau sebagai salah satu di antara 4 sifat siddiq tabligh ya, tabligh beliau itu tidak hanya satu golongan. Cara masuk di dalam agama Islam dakwai dengan bahasa Islam. Masuk di dalam agama Nasrani memakai bahasa Nasrani. Hindu begitu juga. Jadi semuanya dianggap sebagai anaknya sendiri. Semua dianggap umatnya sendiri. Dekat. Ada satu cerita, Pak. Ketika beliau itu duduk manis dengan para sahabat, ada musyrikat datang. Musyrikat iku wong wedok ayu tapi sangka golongane wong kafir. Moro. Nggawa jeruk. Nggawa kates. Itu jeruk kan. Sak keranjang, Pak. Lah, si wanita tadi cara saiki sak kresek ngoten lho, Pak ya. Menyuruh Rasulullah, "Ya Rasul, niki jeruk kula hidangaken dhateng jenengan, monggo ditedha." Sahabat gak wani njaluk, Pak. Nek gak diparingi Kanjeng Nabi mboten njaluk. Padha kok aja njaluk akmu kok. Ngeten ya. Ketika didahar aslinya kewecut. Tapi beliau mboten jengkerut, mboten. Mboten duduno jengkerute. Sampai namanya jeruk tadi kakean, Pak, ika entek aku ya. Sampai jeruk iku entek, Pak, sak kresek nang. Sing wanita wau nang atine merasa lega. Anggapane legi. Tapi kuwet wasam banget. Tapi Rasulullah walaupun mungsuh orang perempuan bahkan beda keyakinan itu pun beliau hormati. Basa
si wanita musyrikat iku mantuk atau pulang, minta izin minta pulang, sahabat tanya, ya Rasulullah jenengan cara sakniki ya artinya kok sampean tedo dewi, kok mboten sampean tawakno nang sahabat-sahabat. Jawabannya bukan ngeten, aku sebabnya luwih, enggak. Jikalau kamu saya kasih satu, terus kau makan di depan wanita itu, kau akan damprat wanita itu karena saking ketute. Aku menghormati yang memberi, walaupun bedo iman, tak tutupi ketute iku nangone aku tak entekno. Lho niku lho Pak alasane. Makane sampean nek diwenehi jeruk masih kecut pangan wae. Nek umpami jenengan gak kepingin gak krasa kecut, pangano sak kulite. Hati pahit kecut. Loh, ini akhlak Pak, akhlak. Menunjukkan bagaimana kearifan beliau itu ketika saat menggaungkan dakwahnya itu tidak memandang golongan, apapun dimasuki. Itu Rasulullah, apapun dimasuki, walaupun beda agama, bahasa dohir, beda keyakinan, bahasa dohir, tapi sebetulnya semua itu satu tujuan. Oleh karena banyak yang tidak mengerti jalannya menuju tujuan aslinya Ahad Esa, iku didonongno. Lho ngoten lho niki. Akhirnya beliau punya menyandang satu status. Ngapunten. Jikalau bertemu musuh, pasti beliau disegani. Kalau bertemu teman, dihormati, disegani. Beda lho Pak, ditakuti ambek disegani itu beda. Nek disegani, itu berarti ada sesuatu yang condong terhadap dirinya. Cuman belum kesampaian. Bapak Ibu, resiko jenengan dicaci oleh golongan-golongan yang tidak mau menerima dino tauhid, itu resiko yang pertama. Dan ini saya tidak hanya bicara aja, langsung ku alami sendiri. Dan itu bagi saya tak anggap sebagai masakan yang menyedapkan, gitu aja. Anggap aja masakan yang menyedapkan. Wong namanya lombok iku pedes Pak. Nek sampangan nek jenengan dahar, jenengan makan lombok itu ya mesti ora penak. Ya harus sampai bareng ambek UT atau makanan yang lain. Oh malah sedep. Wong masak ibu kan lombok gak enak Bu nggih. Iya. Pun wa ayyuqala lan yento den ucapake sapa sing ngucap, ya orang-orang yang enggak suka anta alimikum, saking ajaran sing kok sampai no kuwi annaha ing sak temene ta'alim iku dolalatun, sesat. Ajaran yang untuk mengesahkan pada Allah, menunggalkan kepada Allah, mereka menganggap itu ajaran
sesat. Mengapa mereka menganggap sesat? Sebetulnya alasnya sangat mendasar. Karena tidak paham, gitu loh. Kuncinya ada di situ. Jauh-jauh orang lain, kita dulu loh Pak, kita sendiri. Sebelum paham tentang masalah pengajaran tauhid, sedikit banyak jenengan iku mengomentari orang yang bertauhid. Wah, ini sesat iki. Ngacul kok jari sholat, mangan kok jari katanya sholat. Gak paham yang dimaksud sholat, as-sholat itu bagaimana, gak paham. Menurut pahamani mereka yang dimaksud sholat terdiri dari, mohon maaf, diawali takbir, diakhiri salam. Itu kan jasmani. Nggak paham tentang as-sholah ad-daimun, as-sholatu daimun, nggak paham. Sholatnya ruh, dia nggak paham. Sehingga atas ketidakfahaman itulah mengakibatkan salah faham. Akhirnya mengatakan, apa perilaku ruhaniyahmu itu dianggap dhalalah. Wis, semua begitu memang. Dan itu proses yang harus Anda jalani. Manakala besok-besok di antara Anda itu Allah takdirkan sebagai penggaung dino tauhid, bisa Anda titeni besok. Makanya sok kitab iki sampean pek. Kitab iki sok sampean simpen. Jadi apa yang sudah kami tulis gawonen titenono kejadiani bener apa ora. Nek umpama saya wis mate kok gak cocok, mes aku otak-otaken. Ngerti otak-otak jebolen ya, mesane jebolen umbul-umbulno. Lah wis penak toh? Penak. Nek durung mate ya mate dhisik we. Nek durung mate tagin. Nek gak ono cocoke. Ya wis penak to, Pak? Penak. Siji, Anda pasti dibenci dan juga Anda pasti ajaran Anda dikatakan sesat. Biar hatimu tidak terpengaruh oleh cacian dan status dolalah, gak terpengaruh. Kuwatono terlebih dulu makrifatmu. Wis wajib niku. Nomor loro, sanian annahum ing sak temene kufar iku yaktuna bakal nekaake sopo kufar, nekaake opo bil ayatil bi ayatil mu'aridoti kelawan piro-piro ayat sing dadi tandingan, ditandingno. Tapi gak iso kalah ayat sampean. Karena apa? Ayat mereka itu ayat-ayat yang bersifatkan diangan-angan, nggak bisa mereka membuktikan. Oke, bicara akhirat, buktikan. Ora iso. Bicara tentang sholat, buktikan. Kalau as-sholatu inna sholata tanha anil faksa wal mungkar, ora iso. Sesungguhnya sholat itu akan bisa mencegah perkara faksa, keji, wal mungkar lan ingkar. Nggak bisa dibuktekno. Ternyata mana ayat yang bisa untuk membuktikan
sesungguhnya sholat bisa menyegah perkara keji dan mungkar. Itulah sholatnya golongan-golongan arif, rohaniyahnya selalu sambung terhadap Tuhannya. Salate amge kados njenengan kali kula ya wis rebo gedang. Sing penting gugur kewajiban. Mari ya wis plas. Waktu sholat nyembah nang jenengan Gusti. Bar sholat aku tinggal Gusti. Gusti Allah kayak model ngono. Mesisan muring-muring. Apa tujuan mereka menghadapkan tandingan ayat? Litakdzibil haqi krono arai nyalahake perkara sing hak. Wa ta'mini tapi gak iso Pak. Nyalahna sing hak gak iso. Kebenaran ini tidak bisa dibantah oleh dalil apapun, nggak bisa. Contoh. Dalil yang mereka bawa, contoh sholat, melo, nggak bisa membantah terhadap dalil. Sholatnya orang-orang makrifat nggak bisa. Alasannya apa? Sholatnya kita golongan am itu ya begedang mau loh Pak. Nggak bisa mengalahkan sholatnya orang-orang yang hatinya sudah khudur terhadap Allah. Wes iki contoh kecil dari sisi sholat. Apalagi yang lainnya. Intinya di dalam sholat pun mereka tidak bisa khudur pada Allah, apalagi di luar aktivitas sholat. Tambah doh. Tapi bagi ahli makrifat beda. Jangankan di dalam sholat, di luar sholat pun beliau hatinya selalu bertemu Allah. Gak bisa dibantah. Wa ta'mini apa tujuane mereka membawa ayat-ayat iku ngamanake sapa-sapa kufar atba'ahum ing pira-pira pengikuti kufar supaya apa diamano dengan dalil-dalil. Nyun sewu dalile macam-macam. Nah kowe pengin uripmu penak dunya, duitmu akeh, nyo wiritana iki. Nyo karomah iki wis nyun sewu pasanono iki wiritana iki wis tah ben bengi akmu adosa kembang mayang, kembang melati, kembang sembuja, wis entek kembang-kembang wangi iku dikumpulno dadi siji. Wis harum awakmu kok. Tujuannya apa? Ngamanno pengikuti kuwi mau. Kadang-kadang ayo metu teko golong aku murtad takmu. Wis kuwi dadi wong murtad nek gak ngikuti aku. Atau kau akan saya katakan selingkuh. Ayo berguru nang lian yang lain. Selingkuh sebab nggak ada matahari dua atau kembar. Mohon maaf. Apa sebabnya mereka kok ngamanno dan ngancam-ngancam terhadap pengikuti. Hatta la yalhaqu supaya jenengan ora katut bil muhikkina terhadap golongan-golongan yang bertauhid. Supaya jenengan iki gak kelangan
pengikut. Iku lho intine. Sebab nek pengikutmu merotoli, nah, otomatis populermu ya berkurang. Nek pengikutmu iku merotoli, sing kok pajeki iku akhirnya berkurang. Biasae riyo iku angsal 15 karung gula. Amplope niku kandel-kandel. Ya Allah Pak, setengah gelang sing gak nemu. Mereka gak sing marah. Wa ta'mini atba'ahu, mereka mengamankan pengikutnya supaya enggak merotol. Enggak merotol. Karena apa? Atine sik gegandolan sak liyane Gusti Allah. Ngomong enggak tak jotos we. Memang iki fakta di lapangan ngoten. Wong iku akan wedi khawatir kelangan pengaruh lewat merotoli pengikut. Pendidikan Jaya Baru gak kenal iku, gak kenal, gak sir minggato ngoten tok wis. Malah enak bendino aku gendaan nang wae pret karon. Loh iya. Tapi bukan berarti jenengan rawuh itu tidak saya muliakan. Bahasa hablum nanas tetap saya anggap sebagai tamu Allah. Ayo dites, monggo mene buyaro ya. Pondok putri, pondok putra sing kholwat nang kene mukim minggato. Kira-kira kelason seneng apa mboten? Loh, dites sembarang ayo dites. Nek sampean wis kuat ati sampean, aku yakin jenengan mesti istiqomah hati jenengan datang Allah. Ngoten tak. Aku sudah tidak punya prinsip kelangan pengaruh, wedi kelangan pengaruh, wedi kelangan santri pengikut ora. Wis gak masuk ning Jaya Baru, gak masuk sama sekali. Tapi saya katakan, apa tujuan Anda diletakkan di dunia ini? Yang kedua, sisa umurmu tinggal berapa? Sudahkah kau ketahui jalan kematianmu? Arahnya kemana? Ya sudah. Istilah Jaya Baru iki wadah, tempat untuk berbagai thariqah manapun silahkan masuk, yang tujuannya suluknya biar bener. Itu bagaimana? Udah, ini fasilitas dari Allah. Urusan sing gak seneng ya monggo cari lagu nih, minggir tak tubruk ya apa kok? Orang minggir tak tubruk ya lho Pak. Ono lagu nih lho. Orang minggir ketubruk nih lho. Apa ya? Bon. Wis iku konsekuensi yang kedua, mereka akan ngetokno dalil yang tujuannya untuk mematahkan dalilmu. Ingat, kebenaran yang hakiki ini tidak bisa dibantah dengan dalil apapun. Maksudnya apapun yang ada di sekitar dalil-dalil mereka yang berbicara. Contoh tentang akhirat, buktikan. Pundi akhirat? Nggak bisa. Alam kubur, buktikan. Nggak bisa. Mung jarine tok.
Tak rungok-rungokno wak mudin ngomong, fulan, bar ngunu habis itu dirimu akan didatangi malaikat mungkar nakir. Mestine mudin sadurunge ngomong ya kudu ngerti, wis tahu diparani malaikat mungkar nakir. Mestine ngono. Gak mung jarene dikandakno, jarene jare. Akhirnya anak turun sampai kapanpun tembung jare. Lho niki lho Pak. Artinya apa? Quran iki Pak, wahyu Allah yang tertulis, Anda tidak akan pernah bisa membuktikan keabsahannya, kebenarannya jikalau Anda tidak melihat Quran yang ada di dalam dadamu. Intine ngoten mriku. Lah, untuk bisa memandang Quran di dalam dadamu, mau tidak mau Anda harus mengikuti risalah Kanjeng Nabi sebagai inti wahyunya, yaitu la ilaha illa anta wa ana, baru saged ketemu. Dijak cerdas gak gelem. Bon. Di samping dirimu akan dihadapkan dalil, mereka itu bermaksud untuk mengamankan pengikutnya supaya tidak mengikuti dirimu, alias supaya istiqomah kumpul dari pengikutnya mereka. Inilah Pak yang kumaksud banyak domba-domba yang tersesat. Akeh wong berbuat mesum hakikate tapi ra rumangsa mesum. Contoh dibuka titik ae. Jenengan sholat merasa diri dalam hati iman jenengan kang bisa sholat, iku mesum sampean. Iku mesum. Sampean telah berbuat mesum pada Allah, tapi enggak kroso. Lah, datangi cahaya iki lah Pak, dinu tauhid itu untuk merubah karakter hati. Sebab di dalam apa itu? Di dalam makalah Ibnu Athaillah, kalau enggak salah 36 atau 35. Apa perilaku jasad di mata Allah iku cerminan perilaku ruhania. Inilah yang kumaksud karakter sifat. Jikalau ruhaniah kita itu mingkol bin rohibin, condongnya itu terhadap selain Allah. Apa yang dilakukan jasmani cerminane. Karakteriku mesti di mata Allah rohib. Artinya condong nang donya. Loh, ini gak iso dicolong, Pak. Nggak bisa dibohongi, nggak bisa. Makanya ada yang katakan nontok uang itu ya perilaku jero iku tontokan perilaku njaba di mata Allah. Iku apakah condong nanggone Gusti Allah apa condong nang sakliyane Gusti Allah. Kari ngunutno. Nomor 3. Amal ladina napun utawi wong akeh ya baluna kang padha bisa nrimo sapa ladina. Nrimo apa sing ta? Nrimo pengajaran tauhid iki. Iku tatmainnu mongko bakal dadi anteng apa kulubuhum pira-pira atine alladzina. Orang-orang yang hatinya dalam kegelapan, ketika saat cahaya makrifat lewat dinu tauhid itu disampaikan, ini
nggak bisa dibantah Pak, akan menjadikan hati Anda itu semakin lama semakin damai. Ini nggak bisa dibantah. Kebenaran ini nggak bisa dibantah. Siapa yang berjalan ke arah barat, semakin lama pasti arah timur kau tinggalkan. Siapa yang hatinya terus condong pada Allah, maka semakin lama hatimu akan semakin jauh terhadap urusan dunia. Dan itulah yang dimaksud tatmainnu qulubuhum. Hatimu akan tambah damai. Gak gampang hati itu gelisah terus menerus. Kalau namanya takdir gak enak, ya siapapun gak susah Pak. Tapi jenengan tidak berlarut-larut. Karena apa? Karena yang ada di dalam hatimu itu cahayanya asroko, mencorong. Jadi ya, akhirnya mudah hatimu kembali kepada Allah. Al-khulasatu tawi ringkesane, idza udia tatkalane diurutno, dinyalaake apa nurul ma'arif, cahaya kemakrifatan ing dalam atine sinten kuno siapapun yang Allah kehendaki, zalat mongko dadi ilang apa azulmatu perkara kang metengno ati. Apabila nur makrifat itu Allah nyalakan di dalam hatimu, saat itu juga wujud sakliyane Allah buyar, hilang, nggak ada. Yang terpenting bagaimana caranya Allah, apa alasannya Allah, asbabun nuzulnya Allah mengurupkan, menyalakan nur makrifat dalam hatimu. Hanya satu. Tidak mengenal waktu dan tempat, hatimu selalu berzikir. Yes, kuncinya. Zikir yang kumaksud bukan dibaca secara lesan, diismin, atau disifatin, enggak. Zikir di sini yang kami maksud adalah munculnya satu kesadaran di dalam jiwamu bahwasanya la maujudan ilallah, bahwasanya la yarawna li anfusihim say'an, bukan dirimu yang melakukan, bahwasanya yusyahid annal fa'il wallahu ta'ala, yang berlaku Allahnya, dirimu sudah nggak ada. Ini yang menjadikan apa alasan Allah menyalakan nur makrifat di dalam hati hamba yang Allah kehendaki. Nah, di sini bukan karena sholatmu, bukan karena tekune zakatmu, posomu, atau hajimu, bukan. Makanya dalam satu ayat, mengapa ketika saat bertanya terhadap babakan ilmu tauhid, tidak boleh bertanya orang yang ahli ilmu, tanyalah pada orang yang ahli zikir. Karena ahli ilmu itu hanya bisa menerangkan, katanya, tapi orang ahli zikir sudah mempraktekkan. Makanya saya katakan, untuk menjadikan hatimu itu bisa damai, nggak cukup kita itu faham tentang zikir, tetapi wajib untuk
melaksanakan zikir tersebut, baru saged ketemu. Mula sok kuwi siapapun di antara jenengan, iki pesen saya yang Allah kehendaki untuk menyampaikan keterangan-keterangan ini, biar enggak terpengaruh dengan apa yang menjadi iming-imingi nafsu yang ada di dalam dirimu atau di luar dirimu tentang dunia. Dirimu harus mau tidak mau dikum di dalam neraka condro di muka. Wajib awakmu ikut secara fisik, lebih-lebih secara ruh, tinggalkan urusan makhluk. Entah berapa hari terserah. Makanya jenengan, mengapa harus dikum ning rokok iki ning Jaya Baru, untuk mempersiapkan diri ketika jenengan pulang. Allah menghendaki Anda untuk menyampaikan rangketang itu hanya sekeluarga, rangketang itu sak kampung dan lain sebagainya. Makanya kesempatan ning pondok gunakan untuk fokus di dalam khalwat ini. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Ringkasan yang kedua adalah janganlah kau takut dengan keadaan apapun yang akan Allah hadapkan nanti. Karena sesungguhnya i'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ingat, apa yang dihadapkan Allah, masalah tentang ada kaitannya dengan anak, dengan suami, dengan istri, dengan harta, semata-mata itu hanya ujian dari Allah untuk ngetes dirimu waktu ning Jaya Baru kae dulu mandang siapa. Kata Allah, mandang aku apa mandang makhluk yang kujadikan sebagai ujian. Oleh sebab itu, seberat apapun yang nantinya Allah hadapkan, jangan pernah takut. Anda tidak akan pernah takut kalau sudah terbiasa hati Anda memegang zikir. Kuncinya ada di situ. Bon, ngoten mawon, boten kata-kata. Al-Fatihah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, begitu tadi uraian dari Gus Mukhlason Rosyid. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa menjadikan tambahan pengetahuan bagi kita, yang akhirnya apa yang kita lakukan, utamanya dalam masalah ibadah kita, menjadi sempurna. Demikian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.